calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Saya Indra Wijaya dari SD Negeri 1 Air Gegas. Saya Meliha Zahra dari SD Negeri 1 Air Gegas. Saya Wasita dari SD Negeri 16 Air Gegas. Akan melaksanakan kegiatan simulasi coaching pada modul 2.3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Rencananya hari ini kalian mau melakukan coaching ya? Iya, Bu. Insya Allah. Di sini saya bertugas untuk mengamati jalannya coaching. Semoga nanti kegiatan ini bisa berhasil ya. Silakan kepada Pak Indra dan Bu Rosita untuk bisa melakukan kegiatan coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya mau cerita tentang permasalahan di kelas saya Pak. Ada permasalahan di kelas saya itu yaitu tentang mengkondisikan siswa saya Pak pada saat jam pelajaran gitu. Ada beberapa siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Itu Pak. Jadi apa rencana pertemuan kita hari ini Bu? Kira-kira apa yang mau kita selesaikan, apa yang mau kita bahas, apa kira-kira Bu dalam pertemuan kita ini? Iya Pak, saya itu mau menceritakan itu tadi bagaimana cara mengkondisikan kelas saya gitu Pak. Kan kadang kan pelajaran saya itu saya sering merasa seperti diacuhkan oleh anak-anak yang tidak fokus dengan pelajaran yang saya sampaikan gitu. Jadi Ibu merasa diacuhkan, merasa tidak diperhatikan. Iya. Jadi setelah kita nanti sudah tahu dan sebagainya kegiatan kita ini, nanti kira-kira tujuan akhir dari yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Saya mau kalau saya itu kondusif Pak. Apa yang saya sampaikan itu diterima siswa dengan baik dan pembelajaran saya itu berjalan dengan menyenangkan bagi siswa saya. Jadi Ibu kepinginnya kelas itu kondusif, Iya. menyenangkan, pembelajaran diterima oleh anak. Nah dari tujuan itu kira-kira kita bisa mengukur tingkat keberhasilan anak itu yang sesuai dengan tujuan Ibu apa Bu kira-kira? Tujuan yang ingin saya capai itu anak-anak itu fokus dengan materi yang saya sampaikan dan memahami materi itu dengan sebaiknya gitu Pak, tanpa ada rasa tertekan gitu, dan ada teman-teman yang terganggu dengan teman-teman yang suka berbicara itu Pak. Saya mau kelas saya itu kondusif. Jadi selama ini kita merasa, Ibu merasa anak-anak itu kurang merhatikan, merasa tertekan belajar dengan Ibu gitu kan? Iya. Nah kalau Ibu skalakan Bu, seandainya kita ambil skala dari 1 sampai 10, kira-kira yang Ibu sekarang, pencapaian yang sudah Ibu capai dari tujuan pembelajaran Ibu, kira-kira skala berapa Bu? Kalau saya menilai diri saya Pak ya, karena saya melihat dari reaksi anak-anak itu yang kurang fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, saya mengambil hanya mengisi skala 7 gitu Pak. 7 skalanya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita skala 7, kira-kira kekuatan apa yang dapat mendorong supaya dapat meningkatkan skala kita tadi Bu, tingkat keberhasilan kita Bu kira-kira? Iya Pak, selama ini sih saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi sepertinya apa yang saya gunakan selama ini tuh kurang efektif Pak. Karena masih ada juga anak-anak yang berbicara gitu saat saya menyampaikan materi pelajaran gitu. Jadi dari yang sudah kita terapkan tadi, Ibu terapkan beberapa metode, trik-trik dan sebagainya Bu kan? Iya. Pendekatan dengan anak mungkin sudah Ibu lakukan. Nah, kemungkinan apa yang bisa kita ambil Bu, yang titik fokus pertama
kira-kira menurut Ibu yang bisa jadi kekuatan awal bagi diri Ibu untuk meningkatkan skala yang dapat kita tingkatkan keberhasilan anak tadi, kira-kira menurut Ibu? Mungkin anak-anak itu sepertinya kurang paham gitu dengan materi yang saya sampaikan gitu. Karena saat saya amati itu, saya lakukan pertanyaan kepada anak itu, mereka tidak merespon dengan baik gitu Pak. Nah, kalau menurut pengamatan saya sepertinya mereka kurang memahami gitu apa yang saya sampaikan materinya. Jadi itu Bu permasalahannya, bukan mereka kurang memahami dalam penyampaian dan sebagainya. Kemudian dari hambatan tadi, hambatan dan gangguan tadi, yang menurut Ibu gangguan, hambatan yang menyebabkan tujuan pembelajaran kita itu skalanya tidak meningkat-ningkat. Iya Pak. Jadi kira-kira dari tujuan tadi apa titik fokus yang mau kita jadikan? Oh ini penghalang, ini gangguan yang perlu kita perbaiki. Solusinya bagaimana kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut saya sepertinya strategi gitu Pak, strategi penyampaian materi pembelajaran itu Pak, mungkin kurang menarik dalam pengamatan siswa. Pembelajarannya kurang menarik. Iya, penyampaiannya mungkin kurang menarik menurut siswa, sehingga ada beberapa siswa tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Dari tadi yang Ibu sampaikan kurang menarik, tidak fokus. Jadi kira-kira Bu, nanti ke depannya apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya sih saya itu mau memperbaiki Pak, memperbaiki metode yang sudah saya terapkan selama ini. Karena kan setelah saya jalankan kan ternyata kelas saya tidak kondusif Pak. Jadi saya mau memperbaiki metode pembelajaran saya. Nah, selama ini saya mungkin hanya fokus ke ceramah gitu Pak. Nah akhirnya kan menimbulkan siswa saya tidak fokus dengan materi yang saya sampaikan dan tidak memahami materi yang saya sampaikan itu. Jadi dari yang Ibu tadi meningkat dengan rencana Ibu memakai metode yang bervariasi, itu bisa dapat dijadikan skala prioritas Bu, mungkin Bu ya, menurut Ibu? Mungkin juga ya Kak ya. Mungkin Bu ya. Kemudian dari skala prioritas itu kira-kira strategi apa Bu yang dapat Ibu terapkan nantinya? Mungkin nanti saya mencoba strategi yang berdasarkan pengamatan saya. Mungkin saya mau menambah metode-metode yang lain. Yang sebelumnya saya hanya fokus ke metode ceramah. Mungkin saya mau menambah metode permainan atau menambah metode pembelajaran dengan menampilkan media pembelajaran seperti video, seperti itu Pak. Kemudian setelah kita gunakan beberapa metode tadi yang menurut Ibu tadi, kira-kira berapa jangka waktunya bisa kita meningkatkan skala dan tingkat keberhasilan anak itu meningkat tadi sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, yang Ibu harapkan gitu. Paling tidak jangka waktunya itu 1 sampai 2 kali pertemuan gitu. 1 sampai 2 kali pertemuan. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya, kalau 1 sampai 2 kali pertemuan, kira-kira kita itu kan dapat mengukur keberhasilan. Kalau menurut Ibu, tingkat keberhasilan itu dapat kita ukur bagaimana rencana aksi Ibu nanti? Iya, ukuran itu ya tadi kalau ukurnya Pak ya. Saya melihat mungkin dari pemahaman siswa dari materi yang sudah saya sampaikan gitu, penilaian akhirnya gitu ya. Otomatis kalau siswa itu fokus dengan apa yang kita sampaikan, setidaknya mereka memahami materi yang apa yang sedang dipelajari gitu Pak. Nah di penilaian akhir kan kita bisa melihat anak ini memahami apa tidak seperti itu materi yang sudah kita sampaikan. Jadi kita ukur dengan mungkin proses, dengan penilaian akhir yang kata Ibu tadi, bukan berarti anak yang berhasil dikatakan berhasil, anak yang sudah move on, move on dengan keadaan, kemudian dengan pembelajaran, menerima Ibu, mungkin bukan. Nah kemudian kira-kira Bu,
dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, dari tingkat keberhasilan, kalau sekarang itu bagaimana cara kita mengantisipasi seandainya ada gangguan dari apa yang kita rencanakan tadi tidak sesuai dengan rencana, kira-kira Bu, menurut Ibu apa itu? Iya, untuk mengantisipasi Bagaimana caranya? gangguannya itu paling saya mencoba mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi, Pak. Misalnya mungkin bisa jadi saat saya mau menampilkan video pembelajaran, misalnya ada gangguan mati listrik gitu kan ya. Jadi iya padam listrik gitu. Iya. Itu kan termasuk gangguan, Pak ya. Iya. Nah, otomatis saya membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat. Misalnya dengan meminta mereka memberikan solusi bagaimana cara mengatasi gangguan ini, Pak. Misalnya dengan menampilkan metode yang lain, dialihkan ke metode yang lain seperti permainan seperti itu. Oh, berarti untuk mengantisipasinya tadi pertama kita ngajak kolaborasi kawan, Ibu tadi rekan sejawat, kemudian persiapan dengan beberapa metode Ibu tadi. Nah, sekarang Bu, dari hal yang Ibu sampaikan tadi untuk mengantisipasi gangguan dengan rencana keberhasilannya, tingkat ukuran keberhasilan yang sudah kita ceritakan tadi, Ibu ceritakan tadi. Jadi kira-kira Bu, ke depannya apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen, Pak, dengan misalnya metode yang saya sampaikan saat nanti berhasil, saya ingin meningkatkan lagi gitu, Pak. Saya ingin fokus dengan metode yang sudah saya terapkan itu, fokus untuk menjadi lebih baik lah teman-teman saja, Pak ya. Saya berkomitmen untuk meningkatkan metode yang lebih variatif lagi. Jadi komitmen Ibu untuk meningkatkan metode yang bervariatif supaya dapat membuat anak belajar dengan senang, dengan gembira, bukan? Kemudian kalau untuk itu Bu, untuk menopang komitmen Ibu tadi, mendukung komitmen Ibu, kira-kira siapa saja yang dapat kita ajak untuk membantu kita dan apa yang Ibu butuhkan untuk komitmen tersebut? Iya, Pak, pastinya saya membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman gitu, dengan rekan sejawat. Ya, seperti misalnya solusi pendapat dari teman-teman itu dan juga dukungan dari kepala sekolah tentunya, Pak ya. Soalnya bagaimana kita bisa bergerak kalau kepala sekolah tidak mendukung. Dan juga tentang sarana prasarana juga, Pak. Salah satunya seperti fokus gitu, seperti laptop gitu, media pembelajaran yang lain seperti buku atau teks seperti itu, Pak. Iya, berarti yang dapat membantu kita itu menurut Ibu rekan sejawat, mungkin teman yang di samping kelas, kemudian kepala sekolah, mungkin terus apa saja tadi yang dapat membantu Ibu, mungkin dengan sarana prasarana, dengan beberapa kegiatan. Nah, untuk itu kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu dari setelah sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya kapan kita mulai, kira-kira menurut Ibu yang bagusnya? Tindak lanjut saya setelah coaching ini itu saya ingin segera menerapkan gitu apa yang sudah Bapak kasih saran ke saya itu, mau saya terapkan di kelas saya depannya gitu, Pak. Biar saya bisa mencapai tujuan saya itu, yaitu mengkondusifkan kelas saya. Agar anak-anak itu belajar dengan senang gembira gitu, Pak. Tidak ada rasa tertekan saat saya memberikan materi pelajaran. Jadi setelah coaching ini Ibu berharap nanti apa yang sudah Ibu rencanakan berhasil, mudah-mudahan berhasil. Kemudian tingkat keberhasilan anak itu direncanakan sematang mungkin, kata Ibu tadi kan. Kemudian meningkatkan skala, bukan? Kemudian mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin bukan keinginan Ibu. Nah, dari tadi Ibu sudah berkomitmen, sudah bagus komitmennya,
kemudian siapa saja yang dapat membantu kinerja kita untuk meningkatkan pendidikan, khususnya di sekolah kita, di kelas kita, kemudian dukungan kepala sekolah yang sangat kita butuhkan. Itu mungkin Bu, menurut Ibu tadi sudah bagus semua, tinggal pelaksanaannya, tinggal kita komitmen, kira-kira kita ingin merubah dunia pendidikan kita atau kita mau bertahan. Iya. Kalau kita Bertahan di zona nyaman. gitu ya. kalau kita mau bertahan di zona nyaman, berarti tidak perlu perubahan. Iya. Tapi kalau Ibu mau berubah, rencanakan, kita rencanakan, kemudian kita cari fakta-faktanya, mungkin bukan? Iya. Mungkin Ibu kan bagaimana cara Ibu menerapkannya di kelas? Iya. Yang bagus itu yang bagaimana, mungkin kan kita ini. Tapi Ibu semuanya sudah bagus penilaian kami. Tinggal penerapannya Iya, Pak. kita Terima terapkan, kasih. Terima kasih, mungkin Pak. di situ. Tinggal komitmen kita jaga, kita terapkan. Mungkin siapa saja orangnya, kemudian sarana apa saja kita tidak ambil. Oke, siap Pak. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih Kak ya. Ya Bu, Terima kasih sama-sama Pak. Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bapak Indra dan Ibu Sita ya, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar, dan seorang coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Tadi saya mengerti coach juga sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya, dan coachnya juga sudah bisa menyelesaikan solusi sendiri ya. Jadi bukan dari coachnya, tetapi coachnya yang bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Sukses selalu buat kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ya kita akhiri ya perjumpaan kita hari ini, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Menha dengan Pak Indra. Selamat pagi Bu Bu Sita. Rosita. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. sehat. Baiklah, pagi hari ini saya selaku observer di sini akan mengamati kegiatan coaching antara Bapak Indra dengan Bu Menha ya. Jadi silakan Bapak Indra utarakan permasalahan dengan Bu Melita. Di sini saya akan mengamati nanti dan mencatat apa-apa yang perlu ditingkatkan dan apa-apa nanti yang perlu di kesimpulan dari coaching Bapak dengan Ibu Melita. Silakan untuk Bapak Indra dengan Bu Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana nih ceritanya? Ada yang mau disampaikan Pak Indra? Gini, Atau diceritakan ya? kita itu setiap manusia pasti punya permasalahan Iya. yang solusinya tidak bisa diselesaikan sendiri, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan pendidikan. Terutama kita guru itu memiliki permasalahan terutama di kelas yang saya ajar, yang saya ampu, khususnya kelas 6B di SD Negeri 1 RK. Kita sama-sama Bu, Iya. sama-sama mengajar di SD 1. Jadi di sini kami ingin bercerita dengan Ibu, kira-kira Bu, selama ini kan saya mengajar sudah 4 tahun saya di sini Bu, kurang lebih 4 tahun di SD Negeri 1 RK sini. Setelah saya pindah ke sini, saya mengampu itu diberikan kepercayaan dan diberikan tanggung jawab oleh Ibu Kepala Sekolah dengan hasil rapat bahwa saya ini mengajar di kelas 6. Nah, khususnya tahun ini tadi, tahun 2024 yang akhir ini, menjelang akhir itu, jadi anak itu saya merasa masih ada beban batin dalam pikiran saya, itu bahwa anak ini pembelajarannya kok seperti ini saja. Menurut saya kurang memuaskan untuk peningkatan pembelajarannya, khususnya anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi di kelas saya itu ada anak yang memiliki kebutuhan khusus tapi dikategorikan untuk
kebutuhan khusus ke apa namanya itu yang benar-benar tidak juga. Tapi kami sudah bertanya dengan orang tuanya bahwa anak ini apa masalahnya itu. Tapi anak ini sampai sekarang membacanya sudah kelas 6 loh. Iya. Membacanya masih mengeja dan itu lambat benar Bu. Lambat istilahnya sudah mengeja hilang suaranya baru menyebutkan. Nah itu. Jadi ini kalau menurut kami merasa jadi penghambat juga Bu. Karena siswa lain kalau kita membina kelas ini siswa ini saja itu akhirnya mengganggu pelajaran siswa lain. Akhirnya siswa lain yang ribut. Makanya seolah-olah di kelas saya itu anak-anak tidak kurang menyenangkan dalam pembelajaran karena terganggu oleh satu orang. Kira-kira Bu, kalau saya begitu, bagaimana saya ini supaya saya lebih baik ke depannya? Makanya saya sharing dengan Ibu. Kira-kira kita berbagi pengalaman. Ya, kita sharing hari ini Pak, ini Bapak Indra sudah menceritakan. Memang anak itu ya Pak, semua orang pasti mengalami masalah Pak ya. Saya juga Bapak Indra. Nah, dari permasalahan Bapak tadi itu apa sih tujuan yang akan Bapak capai nantinya dengan masalah-masalah yang Bapak hadapi tadi itu? Jadi tujuan yang ingin saya capai itu Bu, kepinginnya anak itu belajarnya di kelas itu luas, menyenangkan dan tidak mengganggu satu sama lainnya, sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan menyenangkan bagi anak itu. Jadi anak di sekolah itu di kelas itu senang dan riang gembira, tapi pembelajaran tetap berjalan tanpa adanya hambatan dari satu orang tadi. Kira-kira itu yang menjadi hambatan menurut kami Bu. Kalau kami itu yang tujuan pertemuan hari ini kami curhatnya ke situ arahnya. Jadi tujuan Bapak ini bercerita tadi itu supaya bisa masalah yang Bapak hadapi itu misalkan tadi ya Pak ya, adanya anak ABK di kelas Bapak. Ini sudah kelas 6 nih Pak ya. Iya. Udah kelas 6 bacanya masih ngeja. Iya. Itu mungkin bagi Bapak jadi permasalahan ya Pak ya, karena sudah di kelas 6 untuk jenjang selanjutnya. Nah, tujuannya adalah Bapak ingin pembelajaran itu menyenangkan, ya. Jadi kira-kira berdasarkan tujuan yang Bapak sampaikan tadi itu ada skala Pak ya. Kalau kita pasti punya skala nih antara 1 dan 10 sampai 10 ya. Kira-kira untuk Bapak dalam menerapkan pembelajaran sehari-hari di kelas itu, Bapak itu sudah sampai pada skala yang keberapa? Kalau di kelas untuk saya sendiri, penilaian bagi diri saya, penilaian bagi diri saya itu kayaknya itu terserah penilaian orang. Kalau saya menilai diri saya sendiri, kayaknya baru di skala 6 lah. Skala 6. Nah, karena belum tercapai semuanya apa yang saya inginkan dan siswa inginkan dari tujuan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Jadi pembelajaran yang di kelas itu pembelajaran apa istilah sekarang itu berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Jadi anak ini inginnya bagaimana belajarnya. Nah tinggal kita itu kalau kita satu fokus dengan satu anak, pembelajarannya waktunya Bu, terkait waktu. Jadi itu yang tujuan yang ingin kita capai itu. Jadi pembelajaran terlaksana dengan menyenangkan di kelas, dengan tingkat keberhasilan dan skalanya meningkat Bu. Iya. Itu harapan kami Bu. Kira-kira Bapak tadi kan skalanya 6 tuh sekarang posisinya. Nah, kalau tujuan Bapak tuh tadi kan tujuan dari permasalahan ini dengan kita melakukan coaching. Nanti tujuannya adalah pembelajaran Bapak di kelas itu bisa menyenangkan, ya. Dengan itu masuk dalam idealnya adalah 10 Pak ya. Nah, Bapak tuh nanti di ujung akhir ini ingin di idealnya itu kira-kira ada peningkatan berapa angka dari 6 ini, berapa angka lagi untuk seperti yang diharapkan Bapak di pembelajaran? Kalau harapan kami Bu minimal di angka 8. Jadi dari 6 itu sudah meningkat 2 skala. Iya. Mudah-mudahan dengan peningkatan 2 skala, anak yang kita harapkan pembelajaran yang menyenangkan dan tingkat keberhasilan anak di kelas itu
sudah mumpuni Hmm. dan siap untuk kita lepas ke tingkat yang lebih tinggi. Hmm. Ya, kalau kami wali kelas 6 ini harapan kita kan anak di SMP itu tidak menemui permasalahan kan di permasalahan dasar, misalnya membaca dan sebagainya tadi. Makanya pembelajaran diferensiasinya bagi kami pribadi belum berjalan lancar. Iya. Jadi untuk membaca Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ada diferensiasi di sini. Dan Bapak sudah menyebutkan bahwa tidak berjalan dengan lancar. Itu sebenarnya sudah jadi solusi loh Pak. Jadi Bapak sudah bisa menemukan solusi sendiri kenapa anak itu tidak bisa membaca ya. Karena Bapak belum apa tadi itu menerapkan diferensiasi secara maksimal. Bapak sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi kira-kira metode apa yang akan Bapak lakukan agar tujuan itu bisa tercapai dengan pembelajaran menyenangkan, setidaknya anak itu bisa ada peningkatan dari skala 6 ke 8. Kira-kira kekuatan Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan? Yang pertama, kalau kami pribadi inginnya itu yang pertama kita pakai pretest, jadi tes awal mengetahui tingkat pemahaman anak supaya kita tahu bisa membagi anak ini tingkat pemahamannya dan tingkat pengetahuannya bagaimana, apakah di tingkatan yang lebih rendah atau tingkatan lebih tinggi, karena penyampaian materi tentunya berbeda dengan media dan metode yang berbeda. Jadi metode yang kita pakai misalnya kalau untuk anak yang lebih tinggi cenderung kepada untuk membacanya drill, mungkin mengulang, tetapi kalau anak yang sudah bisa membaca, lancar membaca, kalau kita drill terus mereka bosan. Makanya kemarin Bu, kami sudah terapkan triknya membaca itu. Jadi anak itu kami lombakan membaca di kelas. Jadi pakai waktu, pakai stopwatch. Jadi anak itu supaya termotivasi, kita hitung sama-sama stopwatchnya. Jadi anak lain menyimak. Nah, tapi kelemahannya ketika menghadapi siswa yang ini tadi yang perlu drill tadi, karena nilai mereka kecepatannya pasti kalah sama mereka. Nah itu mungkin di situ yang menjadi hambatan juga. Nah itu Pak, dari tadi saya dengar Bapak bercerita tadi, satu melakukan pretest Pak ya. Nah, ada yang Bapak lakukan dengan pretest dan yang kedua ada dengan drill. Itu metode-metode itu bagus sekali Pak. Nah, kira-kira yang di pretest ini dan di drill ini apa yang kira-kira Bapak akan dalami, akan Bapak laksanakan itu, akan menuju tujuan yang ke-8 itu kira-kira yang kemungkinan akan berhasil itu di metode yang mana Pak? Palingan Bu, di metodenya tetap, tapi menambah media. Media, kemudian strategi pembelajaran. Mungkin kayaknya pembelajaran tidak mutlak di dalam kelas saja. Nanti kita buat di luar kelas dengan mereka memahami. Jadi minimal anak itu membaca dengan tidak sengaja. Jadi membaca dengan tidak sengaja itu anak misalnya melihat batang pohon apa, disilakan catat. Jadi misalnya pohon mangga, dicatat mangga. Ada apa saja di pohon mangga? Ada daun, ada batang, ada kulit. Mungkin kemungkinan bisa masuk semua di dalam, ada pembulunya, pembulu plom dan kloem dan sebagainya gitu bukan. Jadi mungkin yang kami buatkan di situ nantinya Bu, dengan hasil yang kita awali dari pretest tadi, dari tes awal anak di awal pembelajaran, dan juga tes ini tidak mutlak di awal saja, di awal tahun, tapi bisa kita skalakan seterusnya. Itu jadi setiap misal 2 bulan sekali, apakah sudah ada perubahan, gitu kan, ada tes berikutnya. Mungkin begitu. Wah, mantap sekali nih. Bapak sudah bisa mencarikan solusi, metodenya yang luar biasa Pak ya. Banyak variasi prosesnya Pak ya di dalam itu. Itu Bapak udah bisa untuk mencari solusi, dan saya juga penasaran nih dengan solusi-solusi yang Bapak ceritakan tadi, metode-metode yang luar biasa nih. Saya jadi kagum Pak dengan metode Bapak. Jadi itu kan metodenya sangat bagus sekali ini. Kira-kira menurut Bapak ini ada apa gangguan yang akan terjadi dengan metode-metode yang Bapak akan terapkan? Kira-kira ada gangguan atau hambatan nanti ke depannya? Pastinya yang gangguan Bu, untuk anak yang keterlambatan membaca tadi, kita harus memberikan waktu ekstra. Mungkin itu gangguan bagi kawan, bagi siswa lainnya. Kemudian
komunikasi antara orang tua dengan guru, yang menjadi gangguan dan hambatan. Kalau hambatan, orang tuanya ada yang menerima bahwa ada yang kekurangan, ada yang tidak menerima, gitu kan. Nah, ini yang mungkin menurut kami menjadi hambatan dan kemungkinan bisa menghalangi proses pembelajaran. Iya. Kalau media kayaknya, karena kita berpatok kepada alam. Jadi adanya kolaborasi dengan orang tua itu juga penting ya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Karena itu gangguannya dengan metode Bapak tadi yang Bapak sampaikan, gangguannya ada ke individu anak tersebut ya untuk metode itu, dan Bapak jadi tadi juga sudah bisa menyelesaikan solusinya dengan gangguan dan hambatan itu, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira itu dalam penerapan metode ataupun strategi yang Bapak lakukan itu, kira-kira Bapak itu ada nggak guru atau siapapun yang bisa diajak untuk berkolaborasi dalam menerapkan metode tersebut? Kalau yang pastinya dukungan itu pasti minta dukungan dari kepala sekolah, karena kita sebagai penghubung antara guru dengan orang tua, otomatis kita membuat surat, dia harus diketahui kepala sekolah. Kenapa wali murid dipanggil, nanti timbul pertanyaan lain kan, pastinya bagi anak-anak lain mungkin ya jadi permasalahan kayaknya kan. Nanti takutnya anaknya tersebut bukannya menjadi gembira tapi menjadi dikucilkan, dibully, orang tuanya dipanggil. Yang kedua, karena kelas kita di sekolah kita ini ada paralelnya, ada tiga kelas. Jadi kelas 6 itu 3 kelas A, B. Jadi kami berkolaborasi bertiga kan. Jadi kalau bertiga itu kan lebih baik daripada satu. Mungkin kan begitu. Wah, benar-benar luar biasa nih Bapak Indra nih. Bapak sudah bisa dengan menyelesaikan masalah Bapak sendiri, solusinya juga sangat menarik sekali. Ini saya juga penasaran nih. Saya juga ingin nih melihat nanti ke depannya. Bapak kira-kira mau diterapkan kapan nih metode yang sangat luar biasa ini? Kalau pretestnya di awal tahun pelajaran ini pastinya kalau Senin kita masuk, Selasa mungkin sudah bisa. Oh iya, saya juga sangat Selasa, penasaran Pak. kemudian kita terapkan pembelajaran selama 2 minggu kan. Mungkin baru tahu hasilnya kayaknya setelah 2 minggu. Iya, saya penasaran sekali dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dengan metode yang sangat luar biasa Pak ya. Nanti kita bisa bincang-bincang kembali Pak ya, untuk saya ingin lihat nih hasil dari metode yang metode yang Bapak akan terapkan ya. Benar-benar penasaran nih Pak dengan metode Bapak ini. Saya tertarik sekali nih. Ada dengan drill ya Pak ya. Dengan tadi saya dengar tuh Bapak bicara tentang flow, itu IPA ya Pak ya. Iya, penggunaan media. Yang media itu ditaruh di pohon-pohon. Jadi mereka itu nanti melihat sendiri. Harapan kita kan dengan buku panduan, dengan buku panduan, tetap kita belajar kepanduan, karena buku kita tidak kurang untuk perpustakaan. Iya. Jadi kulitnya itu yang mana dikatakan flow, yang mana dikatakan ini, tapi intinya anak itu di pembelajaran bahasanya masuk, menulis dan membaca. Mereka menuliskan sendiri. Jadi harapan kita anak yang berdiferensiasi tadi, yang pembelajaran berdiferensiasi tadi kan, jadi siswa yang lambat membaca minimal mereka sudah bisa menuliskan. Bagaimana yang tulisan daun, bagaimana dengan tidak sengaja kita sudah mendrill, mengajak anak mengulang cara membaca dan menulis. Karena pada dasarnya anak-anak kita kadang-kadang pintar menulis tapi belum tentu pintar membaca dan berbicara. Jadi mereka harus setelah pembelajaran itu di akhirnya nanti ada presentasi apa yang mereka dapatkan. Nah gitu. Mungkin begitu. Tambah menarik sekali nih Pak ya, Pak Indra. Luar biasa sekali Pak metode ini. Mungkin kemarin itu Bapak lupa atau gimana? Itu metodenya bagus sekali ya. Kemarin baru diterapkan kan sedikit-sedikit. Jadi kami sudah belajar ke alam itu, anak-anak sudah kami ajak ke depan kelas, mengamati tumbuhan, mencari tumbuhan yang berdaun kecil, berdaun lebar, yang membentuk menjari dan sebagainya. Mereka tuliskan namanya sudah, tapi untuk yang bahan dasarnya dengan harapan drillnya terus berjalan.
Tapi untuk disitulah keterlambatan kita juga. Kalau kemarin itu tes awalnya itu belum dilakukan, jadi insya Allah ke depan ini akan dilakukan. Insya Allah. Iya, iya. Bagus sekali metodenya Pak untuk masalah Bapak. Sungguh luar biasa, saya tertarik sekali, makanya saya penasaran nih Pak Indra ya. Penasaran sekali nih untuk 1 minggunya. Ini kan rencananya nih setelah ini kan akan langsung diterapkan nih di kelas ya. 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu lagi ya. Oke. Saya penasaran sekali, nanti kita ketemu lagi Pak ya di sesudah Bapak menerapkannya apa hasilnya. Saya penasaran. Mudah-mudahan nih hasilnya memang yang seperti diharapkan, tujuannya bisa berhasil ya Pak ya. Oke. Sepertinya waktunya kita kan cuma 15-20 menit lagi. Ini kita kucingnya hari ini karena kita juga sudah ada kegiatan Pak ya. Jadi saya akhiri ya Pak ya kucingnya hari ini, semoga bermanfaat. Ya saya tunggu Pak nih ya kucing selanjutnya ini untuk melihat hasil dari metode yang Bapak terapkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Indra dengan melihat gitu ya sebagai coach. Nah, dari sini saya dapat kesimpulan gitu Pak ya, dari permasalahan Bapak itu ternyata Bapak kedepannya mau menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak ya, dengan menampilkan media-media yang bervariasi gitu, termasuk dengan memanfaatkan lingkungan gitu, alam gitu. Kalau menurut Ibu Meliha gitu sebagai coach di sini, apakah kira-kira metode yang Bapak Indra ini sudah tepat untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau menilai tepat atau tidaknya Bu ya, mudah-mudahan sih metode yang Bapak Indra nih yang akan lakukan Pak Indra ya, luar biasa sekali. Metodenya memang ditinjau dari murid ini, mereka pasti akan senang sekali Bu Rosita. Banyak sekali yang diceritakan Pak Indra tuh ya, ada beliau mungkin karena kemarin itu belum sempat ya Pak ya, belum sempat untuk menerapkan. Beliau ini sebenarnya sudah tahu solusinya, tapi mungkin dengan kucing ini Pak Indra ya, Pak Indra jadi ingat kembali, oh ya strategi yang akan dilakukan untuk selanjutnya rupanya seperti ini. Luar biasa sekali metode yang Pak Indra berikan untuk solusi untuk masalahnya dia sendiri. Luar biasa hebat sekali. Ya, luar biasa sekali ya Pak Indi ya, rencana kedepannya itu ya semoga berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak susun gitu, termasuk dalam pembelajaran diferensiasinya. Semoga berhasil sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, tentunya Bapak mengharapkan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Begitu ya Pak ya. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kucing kita. Saya sebagai observer mengucapkan alhamdulillah, semoga kegiatan ini terus berlanjut ke depannya dan dapat memberikan dampak yang baik gitu, dampak positif yang lebih baik. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Selamat ceria, cantik-cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabarnya semuanya Bu? Alhamdulillah sehat dan baik Pak. Baiklah Bu. Pak Indra gimana kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kami sendiri baik. Jadi kami di sini sebagai observer atau pengamat Bu dalam kegiatan simulasi coaching ini, simulasi coaching ini yang akan dilaksanakan antara coachnya sebagai coachnya Ibu Rosita dan coachnya itu Ibu Meliha Zahro yang akan berkolaborasi dan bercurhat ya kepada Ibu Rosita dan Ibu Meliha Zahro. Persilakan. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini ceritanya sama curhat misalnya. Iya silakan. Alhamdulillah saya Jadi Bu Rosita mendengarkan curhatan saya. Iya bersedia dong. Iya, 15 sampai 20 menit ya Bu Rosita. Saya minta waktunya Bu Rosita untuk mendengarkan
saya itu anaknya pasif sekali. Iya. Dia itu diam saja di kelas, diam aja ya. Kalau ditanya cuma bisa, Tapi anaknya bisa ngomong kan, Bu? bisa. Bisa. Tapi waktu istirahat gitu Bu Rosita ya, pas waktu istirahat tuh dia ceria kan, begitu Oh, iya. begitu pembelajaran selesai dia langsung ceria, dia langsung lompat lari. Biasa kalau anak-anak Bu Rosita ya, kalau sudah jam pembelajaran dia langsung ke kantin lagi. Iya. Jadi saya amati, saya coba amati ya, anak ini kenapa ya? Kalau setiap pembelajaran itu dia diam aja dan hasil-hasil nilainya juga di bawah. Di bawah KKN ya. Kemudian dia juga saya coba gali potensinya juga. Saya tidak menemukan tuh potensi apa yang ada selain dia cuma diam. Saya amati anak-anak ini kenapa dia diam terus ya? Itu beban dari buat saya ya Bu. Iya. Kita sebagai pendidik nih, Iya, benar. kenapa sih anak saya itu diam aja? Kadang-kadang tuh saya berpikir Bu, gimana ya caranya saya mengatasi anak tersebut sampai kalau malam-malam itu besoknya mau pembelajaran itu saya mikir selama malam itu supaya makin Iya, anak ini saya aktif coba gitu ya. sudah terapkan pembelajaran nih ya. Saya coba, saya dekati. Dia cuma ada pernah saya mendengar jawaban dia. Enggak apa-apa Bu. Iya. Nah, saya mikir terus apa ya Bu. Nah, makanya saya nih curhat dengan Bu Rosita supaya saya bisa mendapatkan ide-ide agar saya bisa mengatasi masalah anak tersebut. Gitu. Baik, Bu. Lihat setelah mendengarkan cerita Ibu itu ya, ternyata ada anak yang pasif di kelas Ibu gitu ya. Selama berapa tahun Ibu sudah mengajar di kelas? Saya mengajar, saya itu mengajar sudah di kelas 2, itu sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Nah, ya, dan padahal anak 1 itu tuh dari kelas 1 saya juga Bu yang ngajar. Jadi di kelas 1 tuh saya juga yang mengajar, terus di kelas 2 pun saya juga yang mengajar, dan tidak ada perkembangan sama sekali. Tetap pasif, di kelas 1 pun dia masih pasif, di kelas 2 pun masih. Kadang berpikir apakah saya ini kurang berhasil ya dalam mengajar. Jadi Kira-kira begini. tujuan dari Ibu mengadakan coaching dengan saya ini kira-kira apa gitu? Tujuan dari akhir dari apa yang Ibu sampaikan ke saya itu? Tujuan saya sih, saya berharap, benar-benar berharap tuh anak itu bisa berubah Bu. Iya. Paling tidak tuh dia bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat saya senang, menjawab dengan pertanyaan saya. Iya. Dia aktif, walaupun dalam penilaian pun saya tidak berharap harus tinggi nilai dia. Yang penting dia itu bisa aktif menjawab pertanyaan saya, bisa bersosialisasi dengan temannya gitu Bu ya. Itu harapan saya, tujuan saya anak itu bisa aktif berbicara dulu sebelum menghasilkan yang bagus. Jadi itu merupakan ukuran keberhasilan dari coaching yang kita adakan hari ini ya Bu ya. Baik, jadi dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang mau Ibu berikan dari keberhasilan coaching kita hari ini? Tolak ukur dari skala Ibu mengajar sekarang dari 1 sampai 10 gitu. Tolak ukur menurut Ibu gitu. Menurut saya, kalau saya tolak ukur kan, Kalau ukur keberhasilan Ibu selama ini sekarang kali ini saya ini sudah berada di skala 5. Skala 5. Iya. Karena saya lihat belum ada perubahan Bu. Jadi belum ada peningkatan gitu Bu. ya. Jadi masih di skala 5, dari dulu masih 5. Jadi sekarang pun masih dalam skala 5. Jadi berdasarkan skala Ibu tadi, Ibu merasa belum berhasil ya menjadi gurunya dia. Iya, belum. Nah, jadi ke depannya kesempatan apa yang Ibu miliki dari yang sudah Ibu terapkan sekarang itu? Kesempatan yang mau Ibu lakukan untuk melakukan perubahan terhadap anak yang pasif ini? Kira-kira untuk bisa berubah. Sebenarnya saya sudah menerapkan sih Bu ya, metode ya Bu ya. Iya. Saya itu sudah menerapkan metode bervariasi sebenarnya. Variasi. Apa mungkin
ya. Iya. Anak kelas 2 itu kalau mungkin ditampilkan dengan video-video pembelajaran tetapi diterapkan dengan yang lucu gitu ya. Iya, gitu ya. yang menarik. Yang menarik mungkin dia bisa ketawa mungkin Bu, Iya, ya. benar. Bisa ceria. Itu mungkin ya Bu ya. Iya, Iya. itu bisa. Mungkin Itu bisa menarik minat dia untuk bergerak gitu, untuk aktif. Gitu. Mungkin itu atau bisa dengan ini Bu, permainan Bu ya. Iya, itu bisa. Mungkin bisa dengan permainan. Saya pernah melaksanakan permainan Bu, cuman mungkin karena saya kurang konsisten. Iya. Mungkin karena hari ini ada permainan, mungkin nanti seminggu depan saya berubah Lagi gitu ya. Yang kurang konsisten mungkin Bu ya. Gitu mungkin ya Bu. Iya. Itu bisa menjadi solusi juga untuk ibu. Mungkin ya saya hanya sekedar menampung gitu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah coba ibu terapkan, coba ibu lakukan ke depan gitu ya. Kira-kira ada kekuatan yang bagaimana yang mau ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan apa yang sudah ibu miliki selama ini? Kekuatan saya itu saya harus benar-benar menerapkan metode yang kira-kira dapat menunjang anak tersebut itu secara konsisten mungkin. Iya, konsisten Jadi tadi saya ya. harus konsisten dengan kekuatan saya karena saya ini terkadang tuh kurang konsisten sih Bu. Kan saya hari ini nih saya menampilkan sebuah permainan tuh di Iya. kelas. Anak itu kelihatan ceria dan dia saya lihat juga dia itu mulai ada ini Ada perubahan di gitu. tapi kemudian di hari selanjutnya saya tidak Iya, menjalankan menjalankan seperti yang ada yang sebelumnya. sebelumnya. Jadi mungkin dia nanti akan kembali ke awalnya Iya. mungkin ke situ ya, mungkin itu ya Bu. Iya, Saya benar. mungkin kekuatan saya itu harus konsisten Konsisten tadi ya. menerapkan metode yang tadi akan diterapkan gitu ya Bu. Iya, sepertinya jika ibu melihat dalam pengamatan ibu, anak yang pasif ini ada perubahan walaupun mungkin skalanya sedikit masih ya dalam metode yang ibu sampaikan dengan mengadakan permainan tadi ya. Mungkin ada perubahan yang sedikit. Nah, dari situ mungkin ibu benar kata ibu mungkin bisa konsisten lagi. Misalnya dari permainan itu, ibu bisa meningkatkan permainan yang selanjutnya seperti itu ya. Saya tidak muluk-muluk Bu. Ya. Saya tuh cuma kepingin itu naik kelas 1 aja stepnya. Yang tadinya 5 Iya, ya. benar. Paling nggak naik 1 tingkat aja untuk dia ini Bu karena memang saya lihat tuh agak susah Bu, sulit sekali. Jadi untuk naik ke skala 6 saja saya sudah bersyukur sekarang. Yang sedikit saja gitu ya. Saya curhat dengan ibu ini untuk kita Hmm. berbagi Bu ya. Iya, Tips iya. dan triknya supaya saya bisa Penguatan gitu ya. ini dengan kalau kita berbicara, kalau kita curhat dengan kalau dipendam sendiri itu kan Iya, ini benar. tidak terselesaikan Bu ya. Bikin Jadi stres kalau kadang-kadang saya gitu ya. cerita curhat Iya. dengan ibu tuh rasanya sudah plong. Oh rupanya ini ya saya itu kalau menerapkan metode yang tadi nih Bu kan video yang menarik kan dengan permainan itu dengan konsisten mungkin anak ini akan ada peningkatan walaupun cuma 1 skala Bu ya. Iya. Mungkin gitu Bu ya. Iya. Dengan konsisten itu bisa membantu juga Bu, ya dengan metode kita. Mungkin dengan konsisten tadi anak yang berminat di bagian itu mungkin bisa seperti itu. Nah, kira-kira dalam penerapan ibu untuk konsisten tadi, kira-kira ke depan itu ibu mengalami hambatan apa apa tuh solusi ibu menghadapi hambatan dan gangguan ini kira-kira Hambatannya bisa menemui hambatan itu tidak? kalau di dalam permainan tuh bukan ada hambatan tuh. Kalau di permainan apa ya kira-kira gangguannya? Kalau di permainan itu mungkin gangguannya tuh kalau anak yang seperti itu bukan kalau anak yang seperti itu kebanyakan dia kurang bersosialisasi dengan temannya. Nah, kalau permainan itu kan kalau saya buat permainan itu kan harus berbaur Bu, Iya. kan? Nah, dan harus berbaur mungkin dia merasakan dibully. Kan dibully temannya mungkin ada kadang dia saya coba untuk berbaurkan dengan temannya. Dia itu merasa minder Bu. Minder. Nah, dia itu minder dan timbulnya kawannya tuh ada pernah sih Bu. Mungkin karena saya gurunya juga kurang ini Bu, ya. Mengawasi gitu Kurang ya. mengawasi dia merasa
terbuli karena dia, saya nggak mau loh deket-deket kamu, saya nggak mau loh kamu nggak usah ikut saya gitu. Ada saya sering mendengar nih, bukan sering sih Bu, pernah gitu ya, begitu saya dengan permainan dia kan udah mau gitu Bu, dan anak itu tuh dia itu bergeser yang kawan satunya, kamu nggak usah ikut aku nah gitu. Jadi itu hambatannya. Mungkin untuk hambatan gangguan itu apa ya Bu kira-kira solusinya agar hambatan dan gangguan itu bisa terselesaikan? Jadi anak-anak ini, anak yang pasif ini kalau berkolaborasi dengan temannya itu dia merasa terbuli gitu kan Bu ya. Jadi kira-kira solusi yang baik supaya anak ini tidak merasa terbuli gitu saat dia bergabung dengan teman-temannya gitu. Apa kira-kira ya solusi terbaiknya gitu? Restitusi itu mungkin ya Bu ya. Ya bisa. Kira-kira Harus restitusi sih dengan anak yang melakukan pembulian terhadap anak tersebut gitu ya. Jadi kemudian mungkin setiap hari itu saya harus memberikan ilmu spiritual Bu ya, untuk penanaman tentang alangkah jeleknya untuk berbuat bully terhadap orang lain gitu ya. Mungkin dengan tepuk bully setiap hari dengan konsisten tadi Bu ya. Mungkin itu kayaknya Bu ya, solusi yang akan saya terapkan. Iya Bu, gitu ya. Iya, solusi yang Ibu terapkan itu bagus untuk diterapkan ya. Solusi yang Ibu rencanakan itu bagus untuk diterapkan dengan menerapkan restitusi seperti itu ya, dengan memanggil anak yang melakukan pembulian itu ya. Termasuk juga mungkin dengan anak yang pasif itu juga bisa Ibu terapkan restitusi. Iya ya. Mungkin seperti Saya itu. juga pernah berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut yang pasif itu, ternyata dia itu memang dari keluarga yang menengah ke bawah. Faktor ekonomi. Yang kedua, anak tersebut itu sudah ditinggal oleh ayahnya sejak usia masih kecil. Jadi posisinya dia memang anak yatim gitu Bu. Mungkin dari perasaan-perasaan itu dia jadinya minder di kelas, tidak mau berkomunikasi. Makanya saya itu kadang berpikir ya kasihan Bu ya, tapi gimana dia diem aja. Makanya saya sharing mungkin dari metode-metode yang saya tadi sampaikan dengan Ibu Rosita, mungkin itu bisa jadi solusi Bu Rosita ya. Metode bervariasi dengan video, dengan permainan, Konsisten tadi. Konsisten berarti kemudian apabila ada masalah gangguannya dari teman tersebut itu bisa diselesaikan dengan restitusi ataupun tepuk-tepuk gitu ya, mengingatkan mereka bahwa bully tidak baik begitu. Solusi yang Ibu tawarkan tadi, coba Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus Bu. Saya jadi penasaran juga nanti hasilnya bagaimana dengan anak yang pasif ini, kedepannya itu bagaimana. Nah kira-kira ini prioritasnya itu masa pelaksanaan Ibu ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu dalam penerapan yang sudah Ibu coba rencanakan ini? Saya ini juga dengan begini Bu, dengan kucing ini saya juga penasaran dengar ini. Sama saya penasaran gitu. Saya mau lihat hasil sesudah kucing ini mudah-mudahan saya cepat langsung menerapkan 1 minggu ke depan. Kalau hari ini hari Jumat mungkin mudah-mudahan tidak sampai 1 minggu, Senin besok sudah bisa saya terapkan mudah-mudahan Bu ya, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Skalanya bisa naik lah walaupun cuma 1 gitu. Jadi rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini apa gitu? Rencananya supaya tujuan yang apa Ibu rencanakan tadi seperti memberikan pembelajaran yang bervariatif tadi dengan konsisten tadi. Apa rencana Ibu ke depan Ibu melihat? Supaya rencananya saya harus menerapkan dengan konsisten langsung gitu. Langsung saya rencanakan, saya mempersiapkan apa-apa yang saya butuhkan, dan rencananya saya begitu besoknya mau pembelajaran dari malam ini saya sudah harus siap dengan permainan, saya harus siap dengan video ataupun PPT atau yang membuat mereka bisa tertarik. Saya rencanakan dengan matang, dan tentunya
peningkatan dari Ada. anak itu ya. Walaupun cuma satu. Itu skala akhirnya gitu, penilaian akhirnya. Walaupun belum ideal. Iya, nggak belum masalah. iya ya. Soalnya Namanya kan ini belum ada. Pasti anak-anak itu kan bertahap. ada skala satu saja. Iya. Jadi nggak ideal sampai harus 9, 8, 10 itu belum lah Bu. Nanti satu angka saja ke atas itu sudah menjadi penghargaan bagi saya. Oh iya, mengenai tadi cara mengantisipasi gangguan itu dengan cara apa tadi Bu terapkan dengan cara restitusi ya. Benar ya. Oke, kalau menurut saya itu restitusi itu sangat baik untuk diterapkan ya dalam menghadapi permasalahan anak seperti yang melakukan pembulian itu. Sangat bagus diterapkan. Itu solusi yang menarik untuk diterapkan. Nah, kira-kira di sini apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang mau Ibu lakukan ini? Saya komitmen saya harus berhasil. Walaupun Berhasil satu ya? skala itu Iya. sudah satu skala saja Iya. komitmen saya harus berhasil walaupun Berhasil. satu skala dengan kucing ini kan masih Iya. ketemu nih metodenya ini Mm-mm. apa yang harus aku lakukan ke depan itu sudah harus saya terapkan dan mudah-mudahan satu skala bisa naik. Iya. Komitmen saya. Ya. Pastinya dengan semangat Ibu, Iya. dengan motivasi Ibu yang ada sekarang, dengan solusi yang sudah Ibu rencanakan ini, saya yakin Mudah-mudahan. sebagai coach Ibu pasti berhasil mencapai skala yang Ibu targetkan tadi, walaupun hanya tidak sempurna gitu kan, masih perlu ada peningkatan lagi selanjutnya. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini yang Ibu Yang butuhkan? tentunya yang pertama adalah kepala sekolah. Sekolah ya pasti ya. Kepala sekolah saya selalu minta dukung beliau untuk mendukung apa hasil aktivitas untuk kemajuan pendidikan di SD 1 ini. Iya. Untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan beliau. Dan tentunya yang kedua dan karena di situ ada video di segala macam, jadi saya juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya punya itu namanya Ibu Safitri, itu jago IT juga. Jadi Bisa diandalkan gitu ya. bisa kita ajak kolaborasi nih yuk Iya. kita video karena beliau juga dia juga anak-anak sama-sama dalam jenjang yang sama yaitu kelas 5. Jadi bisa berkolaborasi untuk berbagi ya, jadi video kita buat sama-sama untuk diterapkan di saya dan bisa diterapkan di Bu Safitri gitu. Jadi strategi Ibu dan solusi Ibu tuh menurut saya tuh udah wah gitu ya, bisa diterapkan nanti. Saya jadi penasaran juga nanti hasilnya bagaimana dengan anak yang fasik ini tadi. Nah, untuk tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini apa ya? Tindak lanjut dari coaching kita. Tindak lanjut dari coaching ini, tindak lanjutnya ya itu tadi saya harus Tadi bergerak. ya. Itu Bu Rosita. Jadi begitu, jangan sampai ditunda-tunda tuh. Kalau biasanya kita tuh Bu, kan kalau menunda itu ujung-ujung Jadi molor. jadi molor dan akhirnya tidak terlaksana Terlaksana. karena ditunda. Menunda pekerjaan itu kan tidak terwujudkan. Iya. Jadi saya tindak lanjut langsung saya bergerak, mudah-mudahan bisa membantu murid saya dan saya pun bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran kelas. Iya, bagus sekali ya solusi dari Ibu tadi. Ibu sudah menemukan solusinya sendiri. Saya hanya sebagai bisa dibilang fasilitator lah. Iya, tapi saya menanyakan terima kasih mas. sekali ini kita bincang-bincang gini akhirnya Iya. saya Yang yang tadinya unek-unek nih Bu Iya. ya, yang ada di saya ini gimana akhirnya dengan kita ngobrol nih kucing ini terima kasih banyak Bu Rosita ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan saya harapkan Iya, untuk semoga terlaksana. pendidikan gitu Bu, tujuannya biar bisa tercapai. Oke, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Harapan dan tujuan Ibu tadi semoga bisa Ibu terapkan dengan semaksimal mungkin di kelasnya dan semoga anak yang fasik ini bisa mencapai target yang Ibu tetapkan. Baiklah, setelah Ibu menerapkan, Ibu sudah menemukan solusinya dan rencananya serta tindak lanjutnya. Jadi untuk pertemuan coaching hari ini saya akhiri dulu. Semoga kegiatan coaching seperti ini tetap berlanjut di hari depan ya Bu. Baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Makasih banyak Ibu. Itu sudah kita simak, kita saksikan simulasi coaching yang dilakukan oleh Ibu Nurliha Zahro bersama coachnya Ibu Rosita
Nah, dari kegiatan coaching tadi bisa kita refleksikan. Kita refleksikan bersama-sama menurut Ibu Rosita setelah melakukan coaching terhadap Ibu Meliha Zahro tadi, bagaimana dan apa pendapat Ibu yang untuk kedepannya yang lebih baik dan menjadi hambatan? Iya, kalau menurut saya selaku coach, apa yang sudah Ibu Meliha rencanakan itu sangat bagus Pak ya. Beliau merencanakan untuk menerapkan restitusi, yang mana restitusi ini adalah solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi di kelas dalam menghadapi siswa. Gitu. Nah, restitusi ini sangat baik. Saya salut sekali dengan solusi yang diberikan Bu Meliha. Gitu. Semoga saya berharap semoga kedepannya Bu Meliha terus konsisten dengan metode-metode yang beliau rencanakan, yang beliau susun bisa diterapkan di kelasnya, agar tujuan dari meningkatkan skala beliau juga sebagai guru dan juga sebagai siswanya kita itu tercapai gitu Pak, meskipun tidak maksimal gitu, tidak tercapai secara sempurna gitu ya. Ya itu harapan saya sebagai coach di sini. Nah, itu harapan dari Bu Rosita sebagai coach. Dan yang perlu kami tanyakan juga, perlu kita ketahui bersama, setelah kita melakukan coaching hari ini, bagaimana perasaan Bu? Alhamdulillah Pak Indra, luar biasa sekali. Bravo ya Pak Indra nih, dengan coaching ini nih, saya ini ingin sekali nanti kita sering-sering kayak gini ya Pak ya, coaching nih. Karena tadinya yang biasanya saya lupa, saya buntu nih. Karena ada teman berbagi. Dengan adanya teman berbagi ini segala solusi bisa terselesaikan. Bisa keluar untuknya gitu ya. Yang tadinya saya ini pikir bingung, buntu, apa yang mau dilakukan? Rupanya dengan kita ngobrol itu langsung ketemu, ya gitu Pak. Perasaannya bahagia, senang sekali. Alhamdulillah, itu kan refleksi dari Ibu Rosita sudah dan perasaan Ibu Meliha sudah. Alhamdulillah, kegiatan simulasi coaching kita hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dan kita dapatkan hari ini, berbagi informasi dan kolaborasi menjadi tujuan bagi kita semua dan menjadi harapan kita semua di masa yang akan datang terlaksana. Mudah-mudahan menjadi pendidikan yang lebih baik. Gitu. Kami selaku observer atau pengamat, kami ucapkan selamat kepada Ibu Rosita dan Ibu Meliha Zahro, dan terima kasih. Kami sebagai pengamat, kami ucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.